Ya, ditujukan untuk pengairan persawahan selain untuk mengatur debit air, namun pembangunannya sendiri harus mempertimbangkan banyak hal. Ya, dan hal ini justru kurang diperhatikan para pembangunan Waduk Jati Gede. Waduk ini justru dibangun di daerah yang rawan bencana selain mengorbankan hampir 2.000 hektar areal persawahan. Ya, meski demikian, Waduk Jati Gede rencananya tetap akan dioperasikan pertengahan tahun 2015 ini. Selain ganti rugi sawah produktif dan situs, ada persoalan yang tak kalah serius dalam pembangunan Waduk Jati Gede. Waduk ini dibangun sangat berdekatan dengan lempeng sesar aktif Baribis. Sesar aktif menggerakkan bukit yang awalnya menyatu menjadi bergeser posisinya sehingga terpisah. Diperkirakan kedua bukit ini bergeser sekitar 10.000 tahun lalu. Kecepatan pergerakan bukit akibat pengaruh sesar aktif diperkirakan terjadi 0,5 mm per tahun. Sehingga jika pembangunan Waduk Jati Gede tidak mempertimbangkan perilaku sesar aktif tersebut, maka diperkirakan dapat memicu gempa. Ya, jadi begini, daerah itu dikenal dengan daerah patahan Baribis ya, begitu. Baribis mungkin kita ingat kota Brebes begitu ya, jalur itu. Jadi itu suatu patahan yang besar sebetulnya, salah satu patahan besar di daerah Jawa Barat. Lalu kita tahu bahwa patahan-patahan yang aktif seperti ini, kalau digenangi air akan aktif kembali, sehingga bagaimanapun juga begitu daerah itu digenangi gitu dan seterusnya akan menimbulkan pergeseran gempa lokal paling tidak. Siapa yang bisa memberi jaminan sejauh mana ini bisa aman, itu akan susah sekali. Entah bagaimana pemerintah bisa meloloskan pembangunan Waduk Jati Gede jika memang lokasinya sangat rawan terhadap bencana. Jadi semuanya sudah ada studi, artinya tetap ada yang namanya perbaikan geologi. Bisa pakai grouting, pakai apa. Jadi tidak, dan bahwa ada sesar di bawah bendungan itu tidak hanya di Jati Gede. Dan itu di bendungan-bendungan lain juga ada hal-hal seperti itu. Daerah itu memang daerah yang boleh dikatakan labil, kasat mata. Wong jalan di sekitar daerah itu tidak pernah benar kan gitu kan, geser lagi dan seterusnya. Apalagi ketika itu harus mendapat beban nampung air yang cukup besar, dan ini dampaknya juga mungkin akan lama. Saat ini pembangunan Waduk Jati Gede sudah 90% lebih rampung dikerjakan. Pengoperasian waduk ini hanya tinggal menunggu keputusan Presiden Kepres. Kepres itu kita perlukan sebagai payung hukum untuk menangani masalah sosial, yaitu mengenai bagaimana kita memindahkan penduduk yang 11.000 itu keluar dari daerah genangan. Pemerintah pun seharusnya tidak menutup mata terhadap permasalahan yang timbul sejak awal waduk ini dibangun. Terlepas dari persoalan ganti rugi lahan, kepekaan pemerintah pusat dalam merespon aspirasi warga setempat harus dikedepankan. Selama dampak sosialnya belum selesaikan, itu genangan Jati Gede itu harus dipikirkan kembali. Di antaranya masalah situs-situs, gitu ya. Kemudian masalah lahan-lahan garapan warga. Kan ini merupakan dampak sosial daripada itu. Bagaimanapun, tidak ada seorang pun yang rela terusir dari tanah kelahirannya. Pembangunan memang harus terus berjalan di negeri ini. Tetapi pembangunan juga tidak boleh meninggalkan nilai-nilai budaya. Karena faktanya, pembangunan di negeri ini seringkali membunuh nilai-nilai budaya dan hanya untuk kepentingan kaum elit.